Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada dasarnya dalam kehidupan kita, ingin apa yang kita jalani di dunia ini dalam segala sisi kehidupan adalah memadai. Tentu berbicara memadai itu ya dimana bisa digambarkan suatu nilai yang cukup pas atau memang pantas untuk ya kita dapatkan dan kita rasakan, sehingga nilai kehidupan begitu tenang, ya begitu nikmat dalam menjalaninya. Tentu hal tersebut banyak pandangan-pandangan manusia dalam ya memberikan pernyataan, statement dan sebagainya. Untuk itulah kita perlu ya, karena kadang banyak ini kan sesuai ataupun tergantung kepada cara pandang orang dalam memahami hidup di dunia yang sebenarnya memadai. Kalau sudah memadai ini kan seperti saya ungkapkan tadi, ada kenikmatan yang dapat kita rasakan, ya tidak hanya nikmat dunia, kalau bisa ya tentu nikmat untuk di akhirat. Di dalam kitab Isti'dad Yaumil Ma'ad ya, itu ada nasihat seorang ulama bernama Bazar Jamhar. Itu dia mengatakan situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 hal dapat memadai sekalian isi dunia ya. Karena isi dunia ini banyak sekali ya, berbagai macam ragam yang ada. Ya tentu kalau dibicarakan ya tidak akan pernah selesai isi dunia ini. Tapi kalau dikaji-kaji ya, bagi kita ingin memadai dan menjadikan nikmat dalam kehidupan, katanya ada 6 hal ya. Isi dunia ini memadai kalau kita memang mampu mensikapinya dan memang memanfaatkannya. Yang pertama katanya ta'amul mari ya. Ta'amul mari ini artinya makanan yang enak ya, yang lezat, yang menyenangkan. Tentu di sini kan bagi kita standarnya kan ada ya, bahwa makanan yang enak, lezat, menyenangkan itu kan halalan thayyibah. Ya, ketika kita menyantap, memakan hal yang ya konsumsi yang enak, maka itu sudah memadai ya, bukan banyak. Karena kalau sudah bicara banyak ya orang rakus ya. Kalau sudah makan itu ya banyak, udah menyalah, malah tidak memadai, menimbulkan penyakit. Kalau sudah dia bicara enak, itu rasanya ya lezat dia rasakan, ini sudah urusan sendiri yang bisa mengukur. Karena bisa saja di kampung itu makan ubi rebus, ubi goreng ya sudah memang bisa jadi lezat ya. Atau kita bilang ya apa yang disantap ya, mau hal-hal yang rasanya ya kecil menurut pandangan kita, tapi bisa besar dalam penilaian orang yang menyantap, itu sudah nikmat dia. Ya untuk apa kita makan yang kadang mahal-mahal, ternyata ya malah bisa mengandung ya penyakit dan sebagainya.
Nah, jadi itu sudah memadai dia, karena memang kita butuh makan dalam kehidupan kita, maka rasa enak itulah sebenarnya yang membuat rasanya memadai dan cukup dia. Nah, ini yang pertama. Kalau kita tentu makanya di Quran itu ya tidak banyak standarnya halalan thayyiba, halal dan baik. Ya tentu baik kan tidak semuanya bisa diukur. Ya kalau mungkin di kota roti, ya maka di kampung ubi kayu, ubi rambat atau apa, ya jelaskan kenikmatan itu yang perlu dirasakannya. Yang kedua, wal waladus sholih, ya artinya yang kedua ini sekalian dunia ini sudah memadai bagi dia adalah anak yang sholih, ya yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak sholih ini kan anak yang berbakti. Ya kita rasanya di dunia ini kalau sudah punya anak memang melengkapi kehidupan kita. Tapi ketika anak itu ya alhamdulillah punya sifat solih, berbakti kepada dua orang tua, rasanya sudah memadai. Harganya rasanya tinggi, apalagi kita tahu kan anak ini kan ibarat mutiara, ya permata dia. Ya, namun kalau permata itu kan secara fisik suatu benda yang menjadi hiasan. Tapi hiasan bagi hati kita ke dalam itu anak. Ketika anak itu baik, dimanapun menjadi buah bibir orang lain dalam hal yang benar, insya Allah ya sudah cukuplah kita rasakan, yang memadai sudah hidup ini. Ya daripada punya anak yang jahil. Kalau orang lain bilang jelahud itu ya, jelahud itu kan jahilnya luar biasa. Ya di rumah aja pun ngacau, di luar bikin onar, ya di sana sini orang membicarakan keburukan. Wah rasanya ini ya tidak nikmat, malam macamnya nerak dunia ini sudah sempit sama kita, ya tak lapang lagi kalau kita lihat. Ya jadi maka itu ya anak, ya bagaimanapun kita sudah bicarakan tentang pendidikan, ini kan jelas ya satu hal yang sangat kita dambakan. Bahkan di Quran pun surah ya Al-Ahqaf ayat 15 itu kan sampai ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan solih, jadikan baik anak keturunanku. Itu Allah mengajarkan kita untuk meminta hal tersebut. Nah kemudian yang ketiga ya, bahwa memadainya kita bilang sekalian isi dunia ini bagi kita adalah wa zaujatus sholihatu muwafiqah, ya yakni istri yang solihah serta taat kepada Allah dan suami. Nah ini juga cukup, berarti memadailah, silahkan ya sudah memiliki itu sudah cukuplah dunia ini sama kita. Ya karena memang kita memerlukan pasangan hidup, tapi pasangan yang mana yang rasanya ya dapat, ya tidak perlu dunia ini terlalu banyak kita miliki. Ya pada dasarnya ketika memiliki istri yang solihah, yang muwafiqah, yang memang taat ya pada Allah dan suaminya, itu suatu hal yang memang sangat-sangat yang membuat kita berbahagia sekali. Karena apalagi seperti semalam kita sudah bicarakan, ya memilih ya ibu yang baik bagi anak kita ya masa ke depannya itu merupakan satu ya tuntutan yang memang harus diupayakan dan diusahakan. Karena kalau sudah istrinya tak solehah ya, ini kan pada dasarnya resikonya sangat besar. Ya anak terbengkalai, dia mau kegiatan dia, sementara jihad di rumah disuruh Rasulullah diabaikan. Jadi kalau sudah ya bertolak belakang dari apa yang ada, ini repot kita bilang ya. Ini jelas akan timpang dan bakal terjadi nilai-nilai yang bertolak belakang dari hal yang kita dambakan, apalagi menjalani hidup di dunia. Ya mau kerja pun nggak tenang, mikiri istri di mana. Ya kebalikannya juga sebenarnya juga begitu ya. Ya mau kerja pun ini ngapain, anak sama siapa, ya pasti melalak lagi nih, uang habis digarapnya, macam-macam lah kita bilang. Nah inilah ya, jadi makanya ya isi dunia ini memadai manakala ya ada kita punya pendamping yang solehah dan taat pada Allah dan suaminya. Nah kemudian yang keempat ya, bahwa memadainya isi dunia ini bagi kita yakni wal kalamul muhkam, ya yakni memiliki ucapan yang mantap dan berbobot.
Jadi bercakap itu nggak sembarang cakap aja, ya apalagi isinya nggak benar. Apalagi kadang-kadang cakapnya itu ya lebih banyak dibumbui oleh kedustaan, ataupun terlalu banyak cakap tapi tidak ya terbukti pada dirinya, itu juga nggak guna. Ya kalaupun minta nasihat sama dia, nasihatnya itu tak jelas kemana dasar yang ada. Jadi makanya kata-kata yang berbobot dan mantap ini sebenarnya ini pada dasarnya diperlukan. Jadi nggak perlu banyak kali cakap kita, tapi dapat dipahami orang, dapat dimanfaatkan orang, dan cakap itu didengar. Maka itu Allah memberikan resepnya itu seperti di Al-Muzammil, ya, bangun malam kemudian warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil itu. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, kami akan menganugerahkan dia perkataan yang sakil, yang berbobot, yang mantap dia. Nah inilah kalau kita bilang, ya karena kita ini di Indonesia ini banyak kali cakap, ya. Pertama banyak cakap, yang kedua suka bikin slogan. Kadang-kadang yang bercakap tuh spanduk, wah luar biasa spanduk itu ya, tema-temanya paten kali. Tapi pada wujud kenyataannya jauh dari harapan. Ya berantas korupsi katakan tidak, disikat juga kan gitu kan. Ya katakan no, ya to drug, ya jangan katakan tidak pada narkoba, ramainya luar biasa narkoba. Ya makanya payah kita bilang negara kita nih ya maunya memperbaiki diri lah, ya lebih memahami lebih jauh lagi sebetulnya apa ya hal-hal yang sebenarnya perlu dimiliki dalam kehidupan ini. Nah kemudian yang keempat adalah wal kalamul akli, ya, kamalul akli, ya, artinya sempurna akal, jenius. Dia jenius bukan berarti pintar, ya. Sempurna akal ini adalah dimana cara ya menalar memikirkan itu, yaitu dia pas, ya, cocok, mantap kita bilang. Apalagi bicara akal ini kan hal-hal yang diinginkan akal adalah benar. Jadi orang yang sempurna akalnya itu jelas tindakan, ya perbuatan itu jelas. Makanya Nabi katakan likulli amalin diamah, kata Rasulullah, ya. Setiap amal itu perbuatan ada pondasi, ya, wa di'amu amalil mar'i akluhu, kata Rasulullah. Dan pondasi perbuatan seorang hamba itu, seorang itu adalah akalnya. Jadi bercakap tuh pakai apa kita bilang, ya, melakukan perbuatan ada pertimbangan akal. Ini betul apa salah? Salah, kalau gitu apa? Jangan bikin. Ini ya mau dilakukan ini ada petunjuknya apa tidak? Tidak ada, cari yang ada petunjuknya. Itu orang yang punya akal begitu, yang sempurna itu. Jadi ketika kita memiliki akal yang sempurna, insya Allah perbuatan dan tindakan kita itu ya akan pas, dia akan punya nilai. Dan tidak sia-sia saja perbuatan itu yang tanpa ada pondasi dan dasarnya. Maka itulah kenapa ya Allah memberikan akal kepada kita, salah satu dari unsur rohani. Seperti itu diinginkan sebenarnya, ya. Maka itu jagalah akal, ya. Dalam agama kita itu sifatnya doruri. Arti doruri itu wajib. Makanya salah satu hikmah kenapa diharamkannya khamar, narkoba itu karena adalah yaitu merusak akal. Kalau akal sudah rusak, ini banyak kejadiannya. Orang nggak mempertimbangkan baik buruk lagi. Makanya di Indonesia ini lihat pencurian marak kita bilang, ya itu saya baca di koran. Ya, itu berita pencurian, perampokan, pembunuhan itu lebih banyak menghiasi ya line up, ya, line up apa headline-nya wallahu a'lam, ya. Kalau line up mungkin sepak bola, ya. Itu kalau kita lihat. Nah, itu headline-nya itu kadang-kadang malah cenderung itu. Ya, banyak sekali kita bilang. Kenapa? Ini jelas kamalul aklinya tak ada, ya, tak sempurna di dalam mensikapi kehidupan. Kalau saya mencuri daripada saya kerja, ini mana yang bagus? Orang yang sempurna akalnya kan jelas, ya. Itu suatu hal yang bagi kita dalam kehidupan di dunia ini sudah memadai dia. Baru yang terakhir, yang keenam adalah sihatul badan, kata Bahar Jamhar ini, ya, bahwa badan yang sehat. Ini kalau kita lihat ya nilai di mana hidup ini memadailah di dunia ini, kita bilang menjalani hidup rasanya kalau badannya sehat nikmat dia. Makanya orang sekarang kan banyak, ya,
ya macam-macam lah, jogging siang hari pakai baju yang plastik itu ya. Tapi pada dasarnya ini diinginkan bagi kita bagaimana ya nilai seperti ini bisa disikapi dengan arif bijaksana untuk memang selalu menjaga. Makanya kalau kita lihat dari awal pun tadi, dari mulai makanan yang lezat sampai badan yang sehat, itu semuanya merupakan satu ukuran. Kalau kita jujur menilai, ya terkumpulnya itu hidup ini sudah memadai, dia sudah rasanya ya enak, cukup lah ya, nikmat rasanya, daripada sama sekali ya kita tidak memiliki ini, ataupun daripada kaya ya, ada yang kaya sekali tapi ribut rumah tangganya karena bini tidak soleh ya, anak ancur-ancuran. Nah, kadang-kadang kan begitu ya kenyataannya. Jadi nggak ada manfaatnya kita bilang semua itu kalau memang yang digambarkan Bazar Jamhar ini ya tentang nilai bahwa sangat ya nikmat, adil, dan memang memadailah apa yang kita miliki. Jadi yang pertama tadi makanan yang lezat, yang enak, yang kedua anak yang soleh, yang ketiga pasangan hidup yang soleh lagi taat pada Allah dan pasangannya, terutama suami ya. Kemudian baru kalimat yang ya ucapan yang berbobot mantap, kemudian sempurna akal, dan yang keenam adalah badan yang sehat. Insya Allah mudah-mudahan ya kita mendapatkan ya apa yang ada ini, kalau tidak semua ya sebagian saja pun mudah-mudahan dapat memberikan nyaman, nikmat hidup di dunia ya. Demikian wallahu alam.